di Nusantara itu ada tradisi berdoa. Cara orang Nusantara itu berdoa sangat membicarakan praktik pendahuluan dalam konteks Indonesia. Ini merupakan hal yang menarik karena melihat cara orang Indonesia atau cara Nusantara berdoa itu sebenarnya sudah mencerminkan ajaran-ajaran dari praktik pendahuluan. Misalnya ya, kalau kita lihat orang Jawa kuno misalnya berdoa, kita bisa lihat dari teks-teks lontar begitu. Cara orang Nusantara itu berdoa sangat ada struktur, jadi tidak sembarangan berdoa atau menyampaikan tujuan gitu. Jadi kalau misalnya dilihat orang-orang Nusantara zaman dahulu itu punya susunan ketika berdoa. Mereka itu membersihkan ruangan, kemudian menyucikan diri. Jadi ketika berdoa itu tidak dalam keadaan yang kotor secara fisik dan batin. Kemudian mereka mempersiapkan persembahan, kemudian mereka menyusun persembahannya, baru mereka mengundang siapa yang hendak ditujukan doa, kemudian baru menyampaikan tujuan-tujuannya dengan sopan, kemudian menyampaikan permintaan maafnya ketika persembahannya itu kurang atau misalnya ada kesalahan dalam kata-kata. Ya, kurang lebih demikian cara orang Nusantara berdoa. Melihat dari cara orang Nusantara berdoa, baru kita melihat atau bercermin pada praktik pendahuluan ini. Praktik pendahuluan ini malah tidak hanya tersebar di Indonesia. Secara tekstual, praktik pendahuluan ini malah tersebar banyak keluar Indonesia, salah satunya ke Tibet. Nah, pada zaman dahulu kala, ajaran ini dipegang oleh seorang guru dari Sriwijaya. Nama beliau adalah Dharmakirti, disebut juga Dharmakirti dari Suwarnadwipa. Orang-orang Tibet menyebutnya sebagai Serlingpa atau Lama Serlingpa. Beliau pada zaman dahulu itu memiliki seorang murid yang berasal dari India. Murid ini namanya adalah Dipangkara Srinyana Atisha. Nah, setelah Dipangkara Srinyana ini belajar dari Sriwijaya, beliau membawa ajaran ini ke India, kemudian menyebarkannya ke daerah Himalaya sampai ke Tibet. Berdasarkan warisan yang ada di Tibet, warisan secara tekstual, kita bisa melihat bahwa ajaran-ajaran ini benar adanya berasal dari Sriwijaya, karena guru-guru dalam karya-karyanya menyebutkan secara jelas bahwa praktik pendahuluan ini berasal dari guru Suwarnadwipa, berasal dari Lama Serlingpa. Oleh karena itu itu sudah jelas menjadi bukti bahwa ajaran ini berasal dari Sriwijaya. Melihat fakta bahwa ajaran praktik pendahuluan ini berasal dari Sriwijaya, maka kita bisa bertanya apakah ada sumber yang berasal dari daerah Sriwijaya itu sendiri, daerah Nusantara itu sendiri. Jawabannya ternyata ada. Salah satu sumber tekstual yang bisa dirujuk dalam praktik pendahuluan ini adalah Gandavyuha Sutra. Nah, Gandavyuha Sutra ini ternyata ada di Indonesia dalam bentuk relief. Nah, relief ini ada di Candi Borobudur. Nah, di Candi Borobudur ada bagian Badracari, yaitu mengisahkan bahwa ketika pemuda Sudana atau Sudana Kumara berguru ke berbagai macam sosok. Jadi di sana beliau mengisahkan kiprah beliau dalam berbakti pada guru, kemudian mempersembahkan persembahan, kemudian melakukan penyucian karma buruk, dan juga melimpahkan kebajikan beliau untuk pencapaian tertinggi. Kemudian dari hal-hal yang sudah disampaikan tadi bahwa ternyata di Nusantara itu ada tradisi berdoa. Kemudian ada sumber yang mengatakan bahwa ajaran-ajaran praktik pendahuluan ini berasal dari Sriwijaya. Kemudian secara tekstual dan secara arkeologis juga sumbernya ada di Indonesia. Dari bukti-bukti ini kita bisa sangat yakin dan percaya diri bahwa benar, ajaran ini sangat erat dengan Nusantara, sangat erat dengan Indonesia.
Setelah mengetahui fakta-fakta bahwa praktik pendahuluan ini sangat erat dengan Nusantara, sangat erat dengan Indonesia, seharusnya kita bisa menumbuhkan rasa percaya, rasa yakin atau keyakinan yang tinggi bahwa oh ya, ternyata leluhur kita, ternyata guru-guru kita di zaman dahulu punya ajaran yang sangat luhur. Nah, oleh karena itu kita bisa membangkitkan keyakinan, kita bisa membangkitkan rasa bakti yang kuat bahwa oh ya, ini ajaran saya sendiri, ini ajaran dari tempat kelahiran saya sendiri. Oleh karena itu saya sangat layak untuk melakukannya atau sangat layak untuk melaksanakannya. Oleh karena itu saya mengajak untuk siapapun yang menonton video ini atau mendengarkan rekaman ini, mari bersama-sama melakukan praktik pengumpulan kebajikan dan menyucikan karma-karma buruk kita melalui praktik pendahuluan ini. Karena praktik pendahuluan ini adalah suatu ajaran yang walaupun disebut pendahuluan, namun ini sangat lengkap di dalamnya dan bisa memberikan kita manfaat yang sangat besar, terutama untuk perkembangan batin sendiri dan untuk semua makhluk. Ya, demikian.